Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 39 sampai dengan 48. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika Tuhan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya, dan pada saat yang tidak diketahui, dan Tuhan itu akan membunuh dia, serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan, atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, menjadi orang benar. Yesus hari ini mengutarakan perumpamaan yang menarik, yaitu perumpamaan tentang pentingnya persiapan yang harus dibuat untuk menyongsong Tuhan. Mengapa persiapan itu perlu dilakukan? Karena Tuhan datang bagaikan pencuri, atau sebagai seorang tuan yang telah bepergian jauh, namun tiba-tiba pulang, sehingga Tuhan itu bisa saja menemukan hamba-hamba yang tetap setia melaksanakan tugasnya, maupun hamba-hamba yang tidak setia lagi mengerjakan tugasnya karena mengira tuannya tidak akan pulang lagi. Menarik dalam perumpamaan ini adalah bukan hanya persiapan yang perlu dibuat manusia untuk menyongsong Tuhan, tapi usaha dan kerja keras yang dibuat untuk persiapan itu akan mendatangkan kebahagiaan kekal. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya, kata Yesus. Hamba yang demikian adalah hamba yang melakukan kewajiban karena kesadaran, bukan karena rasa takut. Sikap ini bisa saja merupakan ungkapan rasa terima kasih atau kesadaran bahwa dirinya harus melakukan yang baik, tidak semata-mata demi tuannya, tapi demi dirinya sendiri. Dengan kata lain, ia yang menentukan bagaimana menjadi orang benar, bukan karena rasa takut akan hukuman.
Pembentukan pola iman yang benar seperti hamba yang baik dalam kisah Injil hari ini dapat kita jadikan model dalam kehidupan sehari-hari. Kita berbuat baik karena itu merupakan bagian hakiki dari pelayanan. Kita menghargai orang karena pribadi itu layak dihargai. Kita menolong sesama karena menolong adalah kebajikan yang mendidik kita. Inilah tindakan berjaga-jaga yang terbaik. Kita tidak hanya menjadi berkat bagi sesama, tetapi juga siap menerima pengadilan dari Sang Pencipta ketika saatnya tiba. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menegaskan bahwa orang yang setia dan bijaksana kepadanya akan diberikan tanggung jawab yang lebih. Dia akan dituntut lebih banyak justru karena kesetiaannya. Dan hanya orang yang mengalami cinta Allah yang akan mampu menjadi orang setia. Kesetiaan hanya akan terlahir di tengah kehidupan ketika orang mengalami cinta Allah. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang-orang yang setia? Apakah kita benar-benar merasakan cinta Allah? Kita dipanggil untuk setia. Setia kepada Dia yang telah mencintai kita. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.